Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang edisi 11 Oktober 2021. Kembali dalam rangka memperingati 504 tahun reformasi gereja, kita akan membahas tokoh-tokoh penting di dalam sejarah Protestan. Dalam episode kedua ini saya akan membahas tokoh dari reformasi yang bernama John Calvin, dan saya beri judul Kebiasaan yang Mengubah Hidup. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena di dalam kehidupan kami diberkati oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam perjalanan hidup mereka telah menghasilkan pemahaman-pemahaman tentang Engkau yang baik yang telah diwariskan kepada kami. Hari ini kami akan belajar salah satu dari tokoh gereja yang bernama John Calvin. Kiranya kami diberikan kerendahan hati untuk belajar dari beliau yang adalah juga murid dari dirimu sendiri, hambamu yang rajin, yang tekun, dan yang mengasihi Engkau. Pakai hambamu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, nama John Calvin di masa kita ini sering disalah mengerti sebagai seorang teolog yang kaku. Namanya ini kemudian telah memecahkan gereja, ya, menjadi gereja yang Calvinis versus yang non-Calvinis. Padahal kalau kita benar-benar membaca karya Calvin, maka tanpa bisa kita hindari, kita akan berjumpa dengan seseorang murid Yesus yang tekun, yang teliti, bisa kita katakan seorang teolog kalau kita mau menyebutnya. Dan kalau kita membaca biografinya, yaitu ulasan penelitian orang lain tentang kehidupan beliau, yang tentu saja tidak bisa lepas dari pemahamannya tentang firman Tuhan atau teologinya, maka sekali lagi kita akan berjumpa dengan seorang Kristen yang rendah hati, yang tekun, yang perhatian utamanya, bahkan mungkin satu-satunya perhatian dalam hidupnya adalah tentang bagaimana mengasihi dan memuliakan Allah. Kita seolah bertemu dengan seorang rasul. Saya yakin John Calvin sendiri tidak akan setuju, bahkan mungkin dia akan menolak keras kalau kita sebut dia seorang rasul. Tapi saya katakan seolah-olah, sebab begitu tekunnya dan begitu perhatiannya pada kesalehan hidup. Kesalehan merupakan hal yang paling mendominasi pemikiran Calvin, sementara ia menulis sebuah buklet yang diberi judul The Institutes of Christian Religion. Kita singkatkan saja dalam renungan ini Institute. Yang dia beri subjudul A Sum of Piety, atau ringkasan tentang kesalehan. Jadi dari karyanya ini sebenarnya dia adalah seorang hamba Tuhan yang perhatian pada kesalehan hidup. Jauh dari gambaran umum karikatur kalau dia seorang teolog tinggi yang pemikirannya sukar dijangkau oleh kaum awam. Diceritakan bahwa ia sedemikian mementingkan sebagian dari bukunya itu, Institute itu, yang membahas tentang kehidupan praktis orang Kristen. Sehingga dikatakan ia mencetak ulang beberapa bagian tersebut dalam buklet yang terpisah, ya, untuk menekankan masalah itu. Bab-bab mengenai kehidupan Kristen ini telah memberikan gereja pada masa itu suatu rahasia spiritualitas Kristen yang memampukan orang-orang pada masa itu melakukan pembaharuan rohani dalam skala besar. Sampai-sampai pada masa itu, kota Jenewa, tempat Calvin melayani paling lama, disebut atau dikomentari seorang hamba Tuhan lain yang bernama John Knox, disebut sebagai sekolah Kristus yang paling sempurna yang pernah ada semenjak zaman para rasul. Padahal sebelum Calvin melayani di kota Jenewa tersebut, kota itu terkenal sebagai kota yang rusak dan bejat. Calvin sendiri sempat menganggapnya kota itu seperti kota Sodom. Calvin diundang untuk memperbaharui gereja dan pada gilirannya memperbaharui kota tersebut. Memang ada banyak kisah yang pahit yang Calvin alami selama melayani di sana. Tidak selalu mudah, bahkan menghadapi banyak sekali kesulitan dan tantangan. Tetapi kesetiaannya pada panggilan Tuhan membuatnya berhasil.
Calvin berpendapat bahwa kehidupan spiritual itu harusnya bukan sikap yang selalu mengharapkan terjadinya hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang mungkin sampai menggetarkan hati kita. Tetapi dia berkata, kehidupan rohani yang sejati itu lebih merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan, ya, atau dia menyebutnya kebiasaan hati. Lalu dia merumuskan, tentu berdasarkan pemahaman Alkitab, dia merumuskan 6 kebiasaan yang orang Kristen harus lakukan. Sebab 6 kebiasaan ini akan sangat efektif mengubah kehidupan orang tersebut. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan bergantung pada Roh Kudus. Rahasia terbesar kekudusan seseorang adalah karya Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya itu. Terutama karena Roh Kudus membawa kita bersatu dengan Kristus. Alkitab berkata bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, bahkan memakai istilah pernikahan, ya. Kita mempelai perempuan dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Bahkan ternyata Alkitab menyatakan hubungan suami istri Allah ciptakan yang dipersatukan Tuhan, ya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu ternyata sebenarnya adalah simbol atau gambaran kesatuan Yesus dengan jemaatnya. Dan Roh Kudus merupakan pengikat yang olehnya Kristus mempersatukan kita dengan dirinya. Ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Bagaimana kita dipersatukan dengan Kristus? Hal itu memang dialami dengan iman atau dengan percaya. Dan ini merupakan karya Roh Kudus yang paling utama, ya, menghasilkan iman di dalam diri kita. Yesus Kristus menyebut peristiwa itu sebagai kelahiran kembali. Dan iman ini bukan sembarang percaya, melainkan suatu pengetahuan yang teguh dan yang pasti akan kebaikan Allah kepada kita, yang didasarkan pada kebenaran dari janji yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus, yang disingkapkan bagi akal budi kita, serta dimeteraikan di dalam hati kita melalui karya Roh Kudus. Ya, kalau saudara melihat di teks dalam kurung itu 3.2.7 itu menunjuk pasal ayat dari buku Institutes yang Calvin tulis. Jadi hasil dari persatuan rohani dengan Yesus melalui iman yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus ini merupakan hal yang paling pokok bagi spiritualitas sejati. Kalau kita masih meragukan dinamika rohani ini atau kebenaran firman Tuhan ini, maka dalam teologi kita, kalau kita masih meragukan kebenaran yang barusan saya sebutkan itu, maka dalam teologi kita akan selalu menjadikan kekudusan sebagai sesuatu yang bisa kita manipulasi. Kalau bukan karena karya Yesus disalib, dan karena hati kita ini masih dikuasai dosa, kalau bukan karya Roh Kudus melahirbarukan kita, yang membuat kita percaya dan diselamatkan, maka masalah kekudusan hidup selalu menjadi semacam permainan petak umpet antara kita dengan Tuhan. Ada masa-masa kita merasa bersalah, kadang-kadang kita merasa benar, kadang-kadang kita bahkan masa bodoh pada kekudusan. Jadilah kita diombang-ambing dalam spiritualitas kita. Biasanya manusia jatuh kepada dua ekstrem ini. Ketakutan yang memperbudak dirinya, yang membuat dirinya tak berdaya di satu sisi. Dan di sisi lain, sikap ekstrem yang kedua adalah pembenaran diri yang berlebihan, ya, congkak. Dan kedua sikap ini sebenarnya menghancurkan kerohanian kita. Hanya dengan kebenaran Injil lah spiritualitas kita bisa kuat, ya, tanpa menjadi congkak. Dan karena itu kita perlu membiasakan diri bergantung hanya kepada kuasa Roh Kudus. Kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan menyangkal diri. Penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh John Calvin bukan soal mendisiplin tubuh jasmani, ya, bukan juga soal menyingkirkan segala kesenangan fisik. Misalnya tidak boleh makan makanan yang enak, tidak boleh tidur di kasur yang empuk, ya, karena ada orang-orang yang menganggap hidup pietis itu seperti itu. Melainkan yang John Calvin maksud adalah soal siapa yang memiliki diri kita, ya, soal kepemilikan.
Artinya, tubuh saya bukan lagi milik saya, melainkan milik Allah. Hidup saya bukan lagi milik saya, melainkan milik Allah. Uang saya bukan lagi milik saya, melainkan milik Allah. Dengan cara memandang hidup diri kita seperti itu, bukan lagi pikiran atau kehendak kita yang kemudian menjadi pengendali, ya, yang mengendalikan rencana ataupun perbuatan kita. Kita menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang otonom, yang merdeka, tidak di bawah kuasa siapapun. Seharusnya kita adalah makhluk yang bergantung dan bersandar kepada pemerintahan Allah. Model kebiasaan ini Calvin temukan dasarnya dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan perkataan Calvin di dalam bukunya. Sesungguhnya lah kita adalah milik Allah, karena itu biarlah kita hidup dan mati hanya bagi Allah. Kita adalah milik Allah, karena itu biarlah kita mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Dia sebagai tujuan kita yang benar. Oh, betapa limpahnya berkat yang diterima orang yang setelah memahami bahwa ia bukan miliknya sendiri, mengesampingkan penguasaan dan pengaturan segala sesuatu oleh pemikirannya sendiri, dan menyerahkan kepada penguasaan dan pengaturan Allah. Yaitu kata-kata dari John Calvin. Kebiasaan yang ketiga, saudara, adalah kebiasaan memikul salib. Kebiasaan ketiga ini adalah spiritualitas yang efektif, memikul salib. Tetapi ini bukan berarti sengaja mencari-cari penderitaan, bukan menyusahkan diri sendiri. Melainkan yang Calvin maksud adalah karena hidup kita ini selama di dunia ini pasti selalu akan ada penderitaan, ya, baik yang kecil-kecil maupun yang berat, ya. Akan selalu ada hal-hal yang mencobai kita, ya, yang bertentangan dengan iman kita. Maka kebiasaan ketiga adalah memanfaatkan penderitaan itu. Ya, ini yang Calvin maksud dengan memikul salib. Calvin mengatakan kalau peperangan rohani yang lebih hebat itu ternyata sebenarnya bukanlah melawan berbagai roh jahat. Meski peperangan melawan roh-roh jahat itu nyata dan juga serius. Tetapi peperangan yang lebih pokok itu adalah peperangan di mana orang percaya bergumul tak habis-habisnya dengan keraguan-raguannya sendiri. Serangan utama setan untuk menggoyahkan iman kita kepada Yesus Kristus adalah membuat kita meragukan iman kita sendiri. Jadi, bagaimana melawan serangan setan ini? Justru, kata Calvin, kita manfaatkan penderitaan itu. Jadi, Calvin senada dengan Luther yang menekankan teologi salib Yesus Kristus, Calvin juga mendorong setiap orang percaya untuk memikul salib penderitaan kita. Sebagaimana halnya Kristus yang telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itu Ibrani 5 ayat 8. Penderitaan menolong kita karena ia menghancurkan kesombongan kita dan mendorong kita untuk mengalihkan keyakinan pada diri sendiri menjadi hidup yang berharap hanya kepada Allah. Dengan demikian Allah malah memurnikan kita dari dosa dan meningkatkan pahala rohani kita lewat penderitaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kebiasaan yang keempat adalah kebiasaan memfokuskan diri pada kekekalan. Calvin menyebut kebiasaan ini sebagai meditasi atas kehidupan di masa yang akan datang. Karena Yesus yang telah bangkit dari kematian dan yang sudah naik kembali ke surga, Dia sudah berjanji kepada kita, menyediakan tempat bagi kita di sana. Maka, mengikut Kristus berarti mengarahkan perenungan kita pada dimensi kekekalan, pada hal-hal yang akan datang. Calvin meyakini bahwa kita hanya dapat melihat segala sesuatu dengan wawasan yang utuh dan benar hanya kalau kita memandang hidup yang sementara ini dengan sebelah mata dan memandang kemuliaan hidup yang kekal dengan sebelah mata yang satunya. Jadi dua-duanya melihat, memperhatikan yang ada di dunia ini dan juga memperhatikan yang ada di dunia sana. Kalau kita memandang hidup di dunia yang sementara ini dengan kedua mata kita, artinya seluruh hidup kita hanya soal hidup di dunia ini, maka hidup kita sebenarnya hampa dan sia-sia. Selain dunia ini banyak hal tak terduga sewaktu-waktu yang bisa mengacaukan hidup kita. Ya, contohnya pandemi yang beberapa tahun lalu. Juga karena
karena kita pada akhirnya harus memilih dari antara kedua dunia ini, mana yang menjadi fokus utama kita, mana yang menjadi utama dalam hati kita, dunia sekarang atau dunia yang kekal. Kita juga harus hati-hati bahwa Calvin sebetulnya tidak bermaksud agar kita merendahkan dunia sekarang, ya. Sekali lagi, dia tidak bermaksud demikian. Dia bahkan mengakui dunia sekarang layak diapresiasi, dijaga, karena kebaikan Allah juga terpancar melalui kehidupan di dunia yang sekarang ini. Namun, jangan sampai begitu dominan, sampai kita kehilangan kerinduan akan kebaikan yang jauh lebih besar dari hidup kekal yang Allah sediakan. Jadi, itu yang Calvin maksudkan. Kebiasaan yang kelima, saudara, memanfaatkan seluruh aspek kehidupan bagi kemuliaan Allah. Oleh karena kebiasaan keempat berbicara soal fokus pada hidup yang kekal, maka Calvin tidak ingin kita salah tafsir tentang pengajarannya itu. Karena itu, kebiasaan yang kelima dari spiritualitas yang sejati adalah kita hendaknya memanfaatkan kehidupan yang baik di dunia sekarang ini demi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan pemahaman Calvin ini, ternyata Calvin sama sekali tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengira dia itu anti kebaikan hidup di dunia ini, ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tidak, justru sebaliknya. Semua hal yang baik dalam dunia ini akan berfungsi sebagai makanan rohani kita bila dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Apa maksud dan tujuan ciptaan Tuhan terhadap ini di dunia ini atau itu di dunia ini? Calvin kemudian menyebutkan dua hal, yaitu pertama adalah soal keindahan, ya. Tuhan menciptakan dunia ini, tujuan pertama adalah keindahan. Dengan keindahan ini di dunia ini kita memuliakan Allah. Dan yang kedua, maksud dan tujuan Tuhan menciptakan dunia kita seperti yang kita kenal sekarang adalah kegunaan, ya. Ada banyak kegunaan dari ciptaan Tuhan ini. Calvin berkata, pemanfaatan karunia-karunia Allah itu tidak akan menimbulkan kekacauan apabila diberi batasan sesuai dengan tujuan awal Allah menciptakan semuanya itu. Apabila diikuti dengan pemahaman bahwa Ia menciptakan semua itu demi kebaikan kita. Bila kita merenungkan tujuan Allah dalam menciptakan makanan, kita akan memahami bahwa Ia tidak semata-mata bermaksud menyediakan kebutuhan kita, melainkan juga kenikmatan dan kesenangan kita. Ya, jadi John Calvin ternyata orang yang memperhatikan kenikmatan dan kesenangan. Sehubungan dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan buah-buahan yang diciptakannya itu, selain berbagai manfaat yang kita peroleh dari semua keberadaan tersebut, Ia berkehendak untuk menumbuhkan dalam diri kita perasaan syukur atas keindahan yang dapat kita lihat pada berbagai ciptaan tersebut, serta untuk mengaruniakan kepada kita kenikmatan melalui aromanya. Jadi perhatikan, Calvin bahkan menghargai, menghormati, mengasihi, menyukai tumbuh-tumbuhan, pohonan, dan buah-buahan yang Allah ciptakan. Bahkan dia menyebutkan aromanya, ya. Itulah sebabnya teologi Calvin ini, saudara, membawa reformasi pada kota Jenewa, yang kemudian menular ke kota-kota lainnya di Eropa pada masa itu. Tetapi Calvin juga memberikan 4 syarat lain agar kita memanfaatkan ciptaan dengan benar, tidak kebablasan. Yang pertama adalah prinsip pertama, syarat pertama, jangan terikat. Jangan terikat dengan segala sesuatu di dunia ini. Jangan sampai kita merasa hidup kita hancur kalau kehilangan sesuatu apapun di dunia ini, karena semuanya itu sifatnya sementara. Yang kedua, merasa puas, ya, dengan rasa syukur. Kalau kita bisa puas atau bersyukur bahkan pada hal-hal yang kecil, yang sedikit, akan memampukan kita tetap bersukacita, sukacita yang stabil dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kita bisa menikmati dunia ini yang sebagai ciptaan Tuhan yang baik. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Artinya kita sadar Allah akan menghakimi kita pada akhirnya sehubungan dengan cara kita memanfaatkan karunia ciptaannya itu.
Maka kalau demikian, orang Kristen tidak boleh hanya kerja bagus di depan mata bosnya kalau dia seorang karyawan. Melainkan meskipun dia sendiri tidak ada yang melihat, dia tetap harus bekerja sebaik mungkin karena Allah adalah yang penilai akhirnya. Ya, itulah yang kemudian membawa reformasi di kota-kota Eropa yang mengikuti teologi Calvin ini. Yang keempat, syarat keempat yaitu kerajinan. Tekun melaksanakan panggilan kita ini adalah indikator utama penyangkalan diri memikul salib. Memfokuskan hidup kita pada hidup yang kekal. Ya. Faktor penentunya rajin atau enggak. Banyak orang bilang ikut Yesus, pikul salib, fokus hidup pada hidup yang kekal, tetapi malas. Sebetulnya dia hanya tahu tetapi tidak menaati. Calvin berkata, tidak ada tugas yang terlalu rendah dan yang terlalu sederhana yang tidak cukup penting ataupun bernilai di dalam pandangan Allah. Yang melalui pekerjaan itu Anda bisa menaati panggilan Tuhan kepada Anda. Ya, jadi kerajinan. Sekarang kita beralih ke kebiasaan terakhir. Kebiasaan yang keenam yaitu bertekun di dalam doa. Bila kita rindu Roh Kudus berkarya mematikan dosa kita dan memberikan hidup baru dalam Kristus, dan bila kita mengikut Yesus dengan memfokuskan pandangan kita pada kemuliaan surgawinya, maka berarti kita harus juga bertekun dalam doa. Calvin menyebut doa sebagai latihan iman yang paling utama, agar melaluinya setiap hari kita menerima berkat-berkat Allah. Dengan doa kita seperti menggali harta yang telah dilihat melalui pandangan iman kita. Ya, kita melihat dengan iman kita, sekarang waktunya menggali harta itu dengan doa. Calvin kemudian menjabarkan 4 syarat agar doa kita itu efektif. Yang pertama, penghormatan kepada Allah. Kalau kita tergerak dengan keagungan Allah, maka kita mempersiapkan diri dengan semestinya untuk berdoa. Yang kedua, kebutuhan yang tulus. Calvin sangat menentang doa yang mengulangi kata-kata karena baginya orang Kristen yang saleh tentu akan sangat berhati-hati dalam memohonkan sesuatu kepada Allah. Orang itu tentu berusaha sedemikian rupa sehingga memanjatkan permohonan dengan penuh ketulusan hati, sekaligus dengan penuh iman, keyakinan akan menerima jawaban doa kepada Allah. Yang ketiga, kerendahan hati dan pertobatan. Ya, syarat doa yang efektif, roh kerendahan hati dan pertobatan. Calvin berkata, demikianlah tidak seorang pun manusia yang sesuci apapun dia bisa berharap bisa menaikkan permohonan apapun kepada Allah, kecuali ia sudah benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Ya, kita mengingat kitab suci berkata Allah menentang orang yang congkak. Kalau begitu Allah tentu tidak suka terhadap doa yang diucapkan dengan kesombongan. Yang keempat, syarat keempat, doa yang efektif, iman yang penuh keyakinan. Calvin pernah menertawakan orang-orang yang berdoa dengan sikap seolah Allah itu tidak pernah mengirimkan putranya sebagai juru selamat untuk menebus dosa mereka. Jadi, kata Calvin, doa yang diperkenan Allah itu semata-mata doa yang didasarkan pada keyakinan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kalau Allah sudah mengasihi kita sedemikian rupa sampai mengutus Yesus sebagai juru selamat, apalagi hal-hal lain, masakan Allah tidak memberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara, dengan kebiasaan keenam ini, Calvin melanjutkan, maka kita harus kembali kepada kebiasaan pertama, yaitu bergantung pada Roh Kudus. Jadi kalau Anda perhatikan, keenam kebiasaan ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, ya, menjadi siklus dari bergantung pada Roh Kudus, biasa menyangkal diri, artinya hidup kita ini milik Allah, biasa memikul salib, artinya memanfaatkan penderitaan, biasa fokus pada kekekalan, biasa memanfaatkan seluruh aspek kehidupan bagi kemuliaan Allah, biasa bertekun dalam doa. Lalu kembali ke poin 1, biasa bergantung pada Roh Kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Calvin berkata, bila keenam kebiasaan ini menjadi bagian dalam rutinitas kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh pada spiritualitas yang melampaui diri kita, keberadaan kita selama ini.
dan kita akan masuk kepada persekutuan yang intim dengan Allah. Jadi, Calvin menyimpulkan, spiritualitas yang sejati tidak bergantung pada momen-momen besar atau spektakuler, meski hal itu tentu baik juga kalau terjadi, tapi lebih bergantung pada hal-hal yang stabil sehari-hari, yaitu yang kita lakukan baik dalam susah maupun senang. Demikianlah saudara sekilas dari pengajaran John Calvin yang tentu akan sangat memberkati kita kalau kita mengikuti pengajaran beliau. Sampai di sini, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.